underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, jelang akhir tahun 2016 kemarin, warga Kabupaten Klaten dikejutkan dengan penangkapan sang Bupati Sri Hartini yang dilakukan KPK pada saat itu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini hal untuk kesekian kalinya seorang kepala daerah ditangkap oleh KPK, istilahnya operasi tangkap tangan. Pagi-pagi sang bupati kita ini didatengin oleh KPK dan digeledah, ketangkep tangan. Ternyata dia baru saja menerima sejumlah uang yang boleh dikategorikan sebagai suap. Dan semua menyesalkan kenapa kok bupati kita itu melakukan hal-hal yang sangat memalukan ini. Padahal bupati ini sudah tanda tangan fakta integritas, Om Bob. Kalau dari pernyataan gubernur maupun menteri dalam negeri, memang dikatakan bahwa sang bupati Pesakitan ini telah menandatangani fakta integritas, yaitu sebelum dia menjabat menyatakan kesetiaannya terhadap negara dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tentunya termasuk korupsi ini kan. Lah, walaupun sudah menandatangani itu, ya yang namanya manusia akan tergoda ya. Kalau memang mentalnya nggak benar, ya gangguan itu ada. Apakah betul ada jual beli jabatan, Om Bob? Iya, karena kebetulan pada akhir tahun kemarin itu kan ada satu putusan dari pemerintah bahwa susunan atau organisasi kerja dari satuan-satuan kerja pemerintah daerah itu harus dirampingkan. Lah, dengan adanya situasional seperti ini, kan kita ketahui jabatan-jabatan itu kan ada yang basah, ada yang kering. Selama ini kan punya pendapat seperti itu. Nah, pejabat-pejabat yang cukup jeli melihat peluang, ini tentunya mencari-cari celah supaya posisinya dia kalau sekarang basah jangan diganti. Ya kan? Kalau posisi saya kurang bagus, mudah-mudahan saya bisa dapat posisi yang bagus. Nah, mencoba-coba melihat apakah sang bupati tersebut itu bisa tergoda, ya. Lah, ternyata bupati kita itu kok juga menyambut. Lah, jadilah tumbuh ketemu tutup. Akibatnya ditangkap KPK. Bagaimana dengan politik dinasti itu, Om Bob? Ya, kalau kita lihat sejarah dari pimpinan di Klaten ini, memang hampir selama 20 tahun ini yang jadi bupati dan wakil bupatinya itu gonta-ganti. Pejabat yang satu sekarang menjabat jadi wakil bupati, periode yang akan datang suaminya atau istrinya jadi bupati. Terus 5 tahun berikutnya sang suami atau istri yang tadi itu menjadi bupati atau menjadi wakil bupati, ya. Jadi 2 pasang itu gonta-ganti terus. Wah, ini ya memang satu hal yang aneh ya. Tapi karena undang-undang memperbolehkan, ya terjadilah. Bagaimana agar tidak terjadi jual beli dan juga pemerintahan dinasti ini, Om Bob? Ini memang diperlukan keputusan pemerintah yang luar biasa. Kemarin dulu itu sudah ada satu petisi yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi bahwa politik dinasti itu tidak diperkenankan. Jadi seorang pejabat bupati atau kepala daerah yang mempunyai hubungan sedarah atau pasangannya tidak boleh mencalonkan lagi untuk menjabat sebagai pimpinan daerah di periode yang akan datang. Tetapi sangat disesalkan putusan dari MK adalah mencabut putusan itu. Jadi tidak ada ketentuan itu. Dianggap semua warga negara mempunyai hak yang sama. Nah, sekarang kalau mengenai jual beli
jabatan tadi itu ya paling bagus ya tirulah sekarang yang sudah ada di Jakarta. Ya, jadi lakukanlah lelang jabatan. Ya, pertama itu. Nomor 2, semuanya dilakukan secara transparan. Jadi kalau ada ujiannya lelang jabatan tadi itu ada pembicaraan semua ya dilakukan terbuka, diliput oleh kamera dan dimasukkan ke YouTube. Jadi kalau sudah seperti ini kan tidak akan terjadi pembicaraan yang ada sesuatunya kan. Betul. Pertanyaannya, beranikah pemimpin-pemimpin kita yang ada di pusat, yang ada di parlemen, memberi contoh untuk membuka terlebih dahulu sistem seperti ini yang kemarin-kemarin sudah dilaksanakan oleh Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.